waktu kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami rindu ya Tuhan, biarlah bukan hanya saja kami kemudian bisa mengerti, memahami, tetapi lebih daripada itu kami yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yang akan digerakkan, kami yang akan dimotivasi, kami yang akan didorong oleh kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau yang tolong, Engkau yang mampukan, Engkau yang urapi, sehingga apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam masa persiapan, biarlah dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan kami semuanya memahami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang sungguh-sungguh akan bekerja di antara kami, melakukan apa yang Engkau juga sudah mulai ada di antara kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk Guru Injil Johan bersama dengan keluarga yang saat ini sedang ada di rumah. Seharusnya mereka ada di tempat ini, tapi karena sakit yang mereka derita, mereka harus isoman dalam beberapa waktu. Kami mohon perhatian, kesembuhan daripada Tuhan untuk hamba-Mu bersama dengan seluruh keluarga. Dan biarlah dari rumah mereka pun dapat menikmati ibadah ini, dapat menikmati kebenaran firman yang kami akan baca dan kami renungkan bersama. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam dan melalui Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Roni Lee, saya melayani di GPMBRI Kelapa Gading, saudara, sebagai youth pastor di sana, melayani teman-teman pasutri muda, dan juga melayani di Sinode di Departemen Remaja Pemuda. Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Markus pasal yang kedua ayat 1-12. Markus pasalnya yang kedua ayat 1-12. Kalau teman-teman sudah mendapatkan bagian ini, Markus pasalnya yang kedua ayat 1-12, kalau sudah dapatkan saya akan bacakan buat kita semua. Teman-teman yang mungkin mengikuti lewat online bisa membacanya bersama dengan saya dari rumah atau dari tempat yang lain. Markus 2 ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Lalu datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Tetapi beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di bumi ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, segera mengangkat tikarnya, dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di ayat yang baru saja kita baca, ada beberapa tokoh, betul ya? Ada Tuhan Yesus, ada siapa lagi? Ada 4 orang teman dan ada si lumpuh, lalu mungkin ada orang banyak di sekitar gitu ya. Atau mungkin ada juga murid Tuhan Yesus.
Nah teman-teman, dari orang-orang yang hadir di tempat itu, kira-kira siapa yang paling bersyukur waktu itu? Siapa yang paling bersyukur? Siapa yang paling bersyukur malam hari itu? Orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus, yang bisa masuk ke dalam ruangan karena katanya penuh, ya. Ada orang yang mungkin tidak bisa masuk, atau teman-temannya si lumpuh, atau si lumpuh. Saya yakin saudara setuju dengan saya, orang yang malam hari itu bersyukur adalah si lumpuh. Saudara bisa bayangkan sudah berapa lama dia terbaring karena kelumpuhannya. Memang tidak diceritakan, saudara. Jangan-jangan ya bisa saja dia sebentar, bisa saja kelumpuhannya sudah lama, saudara. Ya. Dan jangan-jangan dia sudah putus harap. Saya berasumsi kalau dia sudah lama sekali lumpuh, saudara, saya pikir dia sudah nggak mau lagi sembuh. Mungkin saja begitu. Karena apa? Sudah nggak mungkin. Dia berpikir begitu. Nah, saudara, teman-temannya yang bawa dia. Teman-temannya yang bawa dia ke sana, saudara. Nah, saudara, jadi waktu dia bisa disembuhkan dan bisa berjalan, pasti itu ucapan syukur yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini teman-teman, kalau dia sudah lama memang lumpuh, teman-teman, kaki ya, kalau lama kita sudah nggak pakai, apa yang terjadi pada kaki itu? Mengecil, bukan? Ya, mengecil. Bayangkan kalau kemudian dia bisa berjalan kembali, saya rasa sekaligus dia bersyukur, sekaligus dia juga kaget. Kenapa? Kok kaki ini bisa dipakai berjalan kembali? Nah, saudara, kalau nggak percaya, coba aja, saudara. Ya, nggak usahkan kaki, tangan aja. Sebelah sini nggak pakai, dibiarin aja, nggak usah pakai. Lama-lama tangan ini akan mengecil dengan sendirinya. Dari mana tahu? Teman-teman, di dalam pelayanan saya tidak terhindarkan kemudian saya harus menjenguk orang-orang yang mengalami hal seperti ini. Sudah di jemaat saya, 10 tahun yang lalu ketika saya masuk, ada orang-orang yang mengalami kelumpuhan yang sudah didoakan oleh jemaat. Ya, berarti 10 tahun yang lalu, saya tidak tahu, kayaknya beberapa dari mereka, itu sudah sebelum saya masuk ke gereja tempat saya melayani sekarang, itu sudah lumpuh. Satu kali, saudara, ada yang ngomong begini, kalau doa syafaat ya, itu hamba-hamba Tuhan, nggak usah lagi lah sebutin nama-nama orang itu. Nah, bayangin saudara ya, ada orang yang tidak apa istilahnya, orang yang mendoakan saja, itu sudah berpikir lain. Kayaknya untuk orang-orang seperti ini, kita doanya harusnya mungkin berbeda. Saudara pikir begitu nggak? Kalau saudara berdoa sudah 10 tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun untuk seseorang yang saudara harap sembuh, kira-kira doanya apa kemudian? Ternyata saudara, ada orang-orang juga yang berdoa saja rasanya putus harap. Apalagi yang mengalaminya. Jadi, waktu si lumpuh ini disembuhkan, pasti itu ucapan syukur yang besar dalam hidupnya. Berapa lama kira-kira dia akan cerita tentang hal itu? Kalau dia disembuhkan, berapa lama dia akan cerita? Sepanjang hidupnya. Dia akan cerita, saudara, sama tetangganya, bagaimana kondisi dia dulu. Dia akan cerita kepada siapapun. Pasti juga dia akan cerita kepada keluarganya, saudara. Kemungkinan besar, kalau dia ada hari ini, dia tidak hanya cerita kepada teman-temannya, kepada tetangganya. Kemungkinan ada gereja-gereja yang undang dia juga untuk kesaksian, betul? Bukankah itu yang kita lakukan beberapa waktu? Ada orang yang selamat, misalnya dari kecelakaan pesawat, orang itu pasti kesaksian kemana-mana, bukan? Seumur di hidupnya dia akan nggak habis cerita. Mungkin kalau dia bisa tulis buku, dia akan tulis itu menjadi sebuah buku. Saudara, kepada siapa dia akan cerita? Kepada siapa saja. Tetapi teman-teman, bukan hanya itu satu-satunya ucapan syukur yang harusnya menjadi fokusnya. Atau bukan itu yang satu-satunya yang harusnya kita lihat waktu kita baca teks ini, saudara. Kalau dulu, saya tidak tahu, saudara. Kalau dulu saudara baca teks ini yang kemudian menonjol adalah, lihat, si lumpuh disembuhkan.
Saudara, saya mau katakan hari ini, itu bukan satu-satunya harusnya yang menjadi ucapan syukur. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Meski kesembuhan adalah mujizat yang luar biasa yang dialami oleh si lumpuh ini, tetapi bukan itu inti dari kisah si lumpuh, teman-teman. Di dalam kisah nyata yang kita baca ini, bagaimana iman kepada Kristus itulah yang kemudian mempengaruhi orang-orang yang ada malam hari itu, baik individu maupun komunitas. Iman yang sejati adalah iman yang membawa seseorang mengalami pengampunan Tuhan, membawa perubahan dalam hidupnya. Dan kadang, perhatikan ini, dan kadang Allah mewujudkan itu melalui kesembuhan. Hanya seringkali teman-teman kita lebih terfokus pada apa yang kelihatan, betul? Ketika kita membaca kisah seperti ini, atau kita melihat realita fenomena yang terjadi dalam hidup kita, teman-teman, seringkali teman-teman, kita suka melihat apa yang kelihatan. Kita suka melihat kesembuhan menjadi hal yang utama. Kita suka melihat mujizat menjadi hal yang utama. Bahkan ada orang-orang yang memakai kesembuhan sebagai cara untuk membawa orang lain kepada Yesus. Betul? Saya sekarang agak jarang sih, dulu ya, tahun 90-an, tahun 2000 teman-teman, itu sekitar mungkin 10-20 tahun yang lalu, sering banget ada spanduk yang tertulis ibadah, kebaktian, penyembuhan ilahi. Teman-teman, saya tidak anti dengan kesembuhan, tetapi kesembuhan bukanlah hal utama yang diajarkan dalam iman Kristen. Kesembuhan, kalau saya mau simpulkan, kalau semua katakan dengan jelas, tegas, kesembuhan bukan misi Kristus. Karena tidak semua nyatanya disembuhkan oleh Kristus, bukan? Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi panggilan bagi kita semua, teman-teman? Apa yang menjadi panggilan misi bagi orang percaya? Apa yang menjadi panggilan misi Kristus sebetulnya? Nah, saudara, itulah yang saya ingin ajak teman-teman untuk pelajari ketika kita membaca teks ini. Mari kita perhatikan, teman-teman. Kalau kita membaca apa yang dituturkan oleh Injil Markus ini, maka kita sadar bahwa kesembuhan yang dialami oleh si lumpuh itu menunjuk kepada hal yang kemudian dia alami yang tidak terlihat. Betul? Apa itu? Kesembuhan yang dialaminya adalah simbol dari dosa-dosa yang sudah diampuni. Pertanyaannya begini, dosa apa sih yang dia lakukan? Dosa apa yang dilakukan oleh si lumpuh ini? Apakah ada dosa yang dia lakukan yang menyebabkan dia lumpuh? Apakah ada dosa yang membuat kemudian dia sakit? Tidak semua dosa membawa penyakit. Betul ya? Tetapi adakah dosa yang membawa orang untuk mengalami kelumpuhan, mengalami sakit? Ada? Ada. Misalnya ambil contoh teman-teman. Kalau orang kena virus HIV, HIV, itu dosa bukan? Ya tidak semua, ada yang karena mungkin keteledoran rumah sakit karena protokol kesehatan dan sebagainya, akhirnya dia terjangkit, ada. Tetapi kita tahu penyakit itu bukan hanya gara-gara itu. Biasanya orang yang mengalami HIV itu karena bisa jadi dia kemudian narkoba, dia gonta-ganti suntikan, dia tahu dia beli narkoba yang katanya lebih murah tetapi tidak steril, lalu kemudian dia terjangkit HIV. Atau kemudian teman-teman, ada juga yang kemudian seperti ini, karena gonta-ganti pasangan. Beberapa waktu yang lalu, kita membaca sebuah pelaporan yang terjadi di Bandung. Betul ya? Wah, ternyata itu laporannya HIV, yang menderita HIV itu banyak banget di Bandung. Jumlahnya ribuan, diklarifikasi oleh pemerintah setempat, katanya bukan, itu adalah akumulasi begitu. Mau akumulasi atau tidak, teman-teman, itu jumlah yang besar, bukan? Itu menakutkan. Kenapa orang kemudian kena HIV dan kemudian berakhir dengan penyakit AIDS itu? Karena dosa, bukan? Kemungkinan sebagian besar karena narkoba atau mungkin karena gonta-ganti pasangan.
Kalau kemudian gara-gara jarum suntikan yang di rumah sakit, wah pemerintah bagian rumah sakit di Bandung harus mengadakan rombakan besar-besaran, bukan? Tapi kemungkinan itu karena ada orang-orang yang hidup dalam dosa. Tetapi juga bukan karena penyakit yang seperti itu. Kadang-kadang bisa juga kemudian orang lumpuh karena kesombongan. Beberapa waktu saya lihat ada anak-anak muda yang suka naik motor, nggak happy kalau bannya 2 jalan. Akhirnya pakai ban 1, trek-trekan. Teman-teman, saya tinggal itu di Kelapa Gading, nggak jauh dari Kelapa Gading ada 2 jalan yang lurus. Satu di Perintis Kemerdekaan. Itu jalan yang memang juga sering dipakai. Satu lagi di mana? Di Danau Sunter. Nah, itu yang dipakai trek-trekan. Bayangin teman-teman naik motor yang berat itu diangkat bannya. Kalau jatuh, kemungkinan bisa lumpuh. Apakah mungkin si lumpuh itu lumpuh gara-gara dia melakukan dosa? Atau apakah kemungkinan selama dia lumpuh, justru waktu dia lumpuh, dia lakukan dosa? Maksudnya apa kok? Maksudnya begini, bisa saja waktu dia lumpuh, dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Ya. Lalu dia mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Selama dia sakit, dia mengutuki Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dia jauh dari orang-orang percaya. Dia menjadi sakit hati karena penyakitnya, teman-teman. Teman-teman, kalau dia melakukan itu justru membuat hidupnya makin sulit, bukan? Keluhan, umpatan tidak membuat kelumpuhannya itu makin ringan, tetapi justru makin berat. Teman-teman, Maret 2020, salah satu orang yang terkena COVID-19 di Maret itu adalah salah satu dari istri majelis saya. Dia memang sudah tinggal di Bandung. Teman-teman, waktu dia kena sakit COVID di Maret 2020 itu, rumah sakit dokter aja bingung, betul? Ini mau diobatin pakai apa? Singkat cerita teman-teman, ini namanya Ibu Ida. Ibu Ida kemudian masuk ICU. Berapa lama dia di ICU? 40 hari. Dokter-dokter di rumah sakit itu pikir begini, wah ini kemungkinan besar dia keluar. Tapi keluar sudah tidak bernyawa. 40 hari teman-teman. Wah, dia mengalami banyak mujizat. Salah satunya adalah waktu nyari ventilator. Ventilatornya sudah nggak ada. Ada yang kemudian menawarkan ventilator tapi tidak mau sewa. Yang dilakukan apa teman-teman? Yang dilakukan harus beli. Dan waktu itu harganya nggak masuk akal. Suaminya pusing, lalu mereka bilang, kita doa Tuhan yang sediakan. Luar biasa. Salah satu kemudian orang yang sakit di sana dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Akhirnya ventilatornya Tuhan sediakan buat Ibu Ida ini. Tapi tadi teman-teman, sudah ada ventilator, dia pakai ventilator itu puluhan hari di rumah sakit. Puji Tuhan Ibu Ida sehat. Sekarang dia ada dalam grup pemuritan saya teman-teman. Zoom dari Bandung. Saya tanya satu kali sama Ibu Ida ini. Ibu Ida, 40 hari di ICU, itu betul-betul bisa keluar kesempatan kedua untuk hidup kan? Saya tanya, apa yang Ibu Ida lakukan selama 40 hari itu? Ya saya nggak bisa lakukan apa-apa, saya baring Pak. Dia bilang, iya maksud saya apa yang Bu Ida berpikirkan ya? Iya pasti berpikir. Dia bilang, Pak tahu nggak, waktu saya lagi koma, saya bisa dengar loh orang yang ngomong apa di sekeliling saya dengar loh. Di sini ada dokter, ada perawat nggak ya? Nah, hati-hati kalau bicara di antara orang yang koma, jangan pikir dia tidak dengar. Kita bilang, wah ini ibu nyusahin aja, mati aja. Dia dengar teman-teman. Ya, hati-hati kalau kita punya keluarga yang ada di ICU. Karena apa? Dia bisa dengar. Dari mana saya tahu? Ya saya tanya sama orang yang sudah koma. Saya dengar loh Pak, saya tahu. Dia bilang, Pak kenapa saya bisa keluar dari ICU? Karena selama 40 hari itu, hati saya itu tenang. Saya serahkan sama Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya, ini waktunya saya untuk pergi, saya mau pergi. Tapi kalau Tuhan mau pulihkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan.
Saya hanya berserah, tiap hari saya hanya bersyukur meskipun saya tidak bisa menyanyi, tapi dalam hati, dalam pikiran, saya hanya memuji Tuhan. Teman-teman, saya bilang sama Ibu Ida begini, Bu, saya yakin Tuhan mau pakai ibu keluar dari ICU untuk memberkati ibu-ibu yang lain. Kenapa? Karena ibu-ibu suka. Nah, saya yang jawab ya. Andai kata ada ibu-ibu yang ngeluh tentang suaminya, begitu ya. Ngeluh tentang anaknya. Terus kemudian ngomong sama Ibu Ida. Ibu Ida cerita begini. Sini saya kasih tahu. Saya 40 hari ada di ICU. Kamu tahu apa yang akan terjadi pada saya kalau saya mengeluh? Apa yang akan terjadi kepada saya kalau saya mengumpat? Seperti drama Korea. Apa yang akan terjadi? Bayangkan, jadi nanti kalau ada emak-emak lu orang yang suka ngomel-ngomel, kasih tahu saya ketemuin sama Ibu Ida. Teman-teman, kalau menghadapi penderitaan, keluhan, umpatan adalah kesalahan yang tidak akan memperbaiki keadaan, bahkan memperberat. Tidak hanya penderitaan, sakit apapun, sakit hati termasuk, ya, putus cinta termasuk. Kalau kemudian kamu hanya ngeluh, hanya ngumpat, itu kesalahan yang tidak akan memperbaiki keadaan, bahkan memperberat. Dan semuanya itu teman-teman, itu diangkat dari si lumpuh waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pusat dari ucapan syukurnya. Kenapa saya bilang begitu? Bukan kakinya yang lumpuh itu pusat dari ucapan syukurnya, bukan. Tapi Yesus adalah pusat dari ucapan syukurnya. Dia bisa cerita tentang kesembuhannya, tetapi kesembuhannya bukanlah inti dari ceritanya. Dia bisa cerita tentang dosa-dosanya, tapi dosa-dosanya yang diampuni, yang membuat mungkin hatinya ringan karena pengampunan itu. Tetapi keringanan hati bukan jadi inti ceritanya. Inti ceritanya adalah karena dia bertemu dengan pribadi yang bernama Yesus. Tuhan Yesuslah yang memungkinkan kesembuhan, pengampunan dosa yang dia alami, teman-teman. Sampai orang-orang berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Seharusnya kalimat yang begini belum pernah kita lihat bukan tertuju pada kakinya yang lumpuh itu, tetapi tertuju kepada pribadi yang menyembuhkan itu. Itulah yang sebenarnya harus jadi inti dari ucapan syukur orang-orang itu. Tetapi teman-teman, kisah si lumpuh itu tidak berhenti di sana. Ada orang-orang tertentu yang jadi alat di tangan Tuhan untuk membawa si lumpuh itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Betul? Ada berapa orang? Ada 4 orang. Ya. Teman-teman, 4 orang temannya itu tidak kenal lelah. Berani berkorban. Berani menempuh resiko untuk supaya temannya ini ketemu Tuhan Yesus. Kok saya bisa simpulkan begitu? Teman-teman, kalau teman-teman baca tadi, temannya itu dibawa pakai apa? Terjemahan Alkitab terjemahan baru itu bilangnya tilam, betul? Nah, saya tadi membaca dengan terjemahan baru edisi yang kedua yang baru dikeluarkan oleh LAI. Mereka menerjemahkan dengan kata tikar. Ya, mau tilam, mau tikar itu bukan alat untuk ngangkut orang. Betul nggak? Tapi dulu memang mungkin belum ada tandu, teman-teman, yang memudahkan orang untuk mengangkat orang. Ayo, siapa yang pernah angkat temennya di tilam? Pakai tilam. Atau ada yang mau kita praktekin langsung? Angkat pakai tikar. Waduh, mau bayangin itu susah ngangkatnya. Lalu kalau kamu angkat, pertanyaan saya, berapa jaraknya dari rumah si lumpuh sampai kemudian di tempat Tuhan Yesus mengajar? Kalau 10 meter, berat nggak? Ya nggak berat lah. Ya tergantung sih si lumpuhnya gendut nggak ya. Kalau dia makannya banyak selama lumpuh, ya kakinya kecil, badannya. Nah, teman-teman ngangkat 10 meter, jarak 10 meter oke. 100 meter, ya masih oke lah. Tapi bayangkan kalau jaraknya 1 kilometer. Berapa kali mereka berhenti? Apa yang kira-kira muncul dalam hati dan pikirannya? Gila teman gua, berat banget. Ya. Jangan-jangan si lumpuh bilang begini, udahlah, gue udah bilang, enak-enak kan gue di rumah. Misalnya kan, gue udah bilang, udah lama gue lumpuh.
Tapi teman-teman ini nggak kenal lelah. Dia bawa temannya itu jalan sampai di rumah di mana Yesus itu mengajar. Sampai di sana, Alkitab itu menulis apa? Mereka tidak bisa masuk. Terjemahan Alkitab yang lain, The Message Bible misalnya menggambarkan begini. Yang dari dalam ya, mau keluar, nggak bisa. Dari luar ke dalam mau masuk, nggak bisa. Nah ini ruangan ini kira-kira penuhnya berapa orang? 100. Ya, saya dikasih tahu sama Ko Johan, kehadirannya bisa 90 bro. Udah nggak nyaman duduknya. Udah sempit-sempitan. Bayangkan kalau kemudian ruangan ini isinya 200 orang. Duduknya sampai depan mimbar. Yang dari dalam nggak bisa keluar, yang dari dalam nggak bisa keluar, dari luar ke dalam nggak bisa masuk. Kalian pernah ngalamin situasi seperti itu? Mungkin pernah ya, beberapa waktu lalu kalau ikut konser, ya, kalau pergi Java Jazz misalnya kan ya, wah ada pertunjukan tertentu yang sampai itu bukan lagi penonton, tapi kerumunan, betul? Udah crowd yang di dalam itu nggak bisa keluar. Nah teman-teman, itu orang bawa temennya mau masuk, ada 4 orang plus si lumpuh 5, yang 1 orang mau masuk aja nggak bisa. Si lumpuh mungkin bilang, kan gue udah bilang jauh-jauh ke sini nggak bisa masuk juga kan, memang gue ditakdirkan lumpuh bro. Tapi teman-teman ini nggak kehabisan akal. Teman-teman, struktur rumah waktu itu bukan atap runcing seperti begini, ya, nggak pakai seng. Mereka itu rata, seperti mungkin kalau sekarang ruko, ya, atap ruko. Nah teman-teman, di atasnya ini, di atapnya ini bahannya itu menggunakan kayu-kayu besar, lalu kemudian ditutupin dengan ranting-ranting yang lebih kecil, dan kemudian dilapisi oleh tanah liat. Nah prosesnya itu nggak bisa sebentar, sekali kemudian tempel, enggak. Dulu nggak ada percetakan genteng, ya. Mereka lakukan itu lapis demi lapis sampai kemudian tingginya kira-kira mungkin tingginya seperti ini. Saya membaca sebuah komentar dikatakan 60 cm. Berarti segini ya. 60 cm. Nah, di samping rumah memang biasanya itu ada tangga untuk ke atap. Karena biasa atap itu mereka pakai juga untuk makan-makan dan sebagainya. Nah, teman-teman, 4 orang teman ini bawa temannya tadi dengan tikar naik ke atap. Lalu dia jebolin tuh atap. Kalau lu orang jadi tuan rumah hari itu, kira-kira apa yang lu pikirin? Kalau dia orang Hokkien, dia bilang, amsyong gue nih. Gue udah seneng-seneng, rumah gue penuh, atap dijebolin. Lain kali gue pikir-pikir 2 kali kalau Yesus mau ngajar gitu ya. Jangan hanya atap jebolin, dinding kanan kiri juga bisa jebol nih. Teman-teman, itu dijebolin. Pertanyaan saya, siapa yang ganti? Apa Tuhan Yesus bilang, hai, tanah liat naik lagi ke atas? Tidak tercatat di Alkitab. Siapa yang ganti teman-teman? Kemungkinan besar 4 orang temannya tadi yang bayar harga. Di ayat kelima dikatakan ketika Yesus melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang ketika Tuhan melihat iman mereka. Loh, yang dilihat itu bukan iman. Yang dilihat itu adalah atap yang dijebol. Lalu kemudian si lumpuh turun. Tetapi Tuhan Yesus menyimpulkan dan berkata langsung terus terang sesuatu yang tidak kasat mata itu. Apa yang dilakukan oleh 4 orang teman itu adalah tindakan iman. Dari sini kita belajar teman-teman, iman itu bukan soal masalah masuk surga. Iman itu sebuah tindakan yang nyata yang ada hari ini. Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan oleh 4 teman ini sebagai tindakan iman. Sekali lagi saya katakan, ternyata iman kepada Yesus tidak hanya membawa orang mengalami keselamatan,
tetapi iman itu membawa orang lain, membawa teman bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga kemudian orang ini mengalami berkat kesembuhan dan pengampunan yang sejati yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, saya mengenal sebuah keluarga, sebutlah nama anak ini, pemuda ini Rudy. Sudah 5 tahun sebelum COVID, dia membawa temannya untuk bertemu. Nanti aja, nggak apa-apa. Si Rudy ini membawa keluarganya sebelum COVID. 5 tahun dia berusaha untuk membawa orang tuanya, mamanya, papanya, adik-adiknya yang belum percaya. Puji Tuhan teman-teman, sebelum COVID tahun 2019, mamanya memutuskan untuk dibaptis bersama dengan adik perempuannya. Wah, sukacita. Dan kemudian teman-teman, sebelum COVID, kira-kira bulan Oktober, papanya juga, adik laki-lakinya mau hadir di gereja. Meskipun papanya kadang-kadang masih datang ke gereja dengan celana pendek. Ya, ala engkau-engkau begitu kan ya. Duduk, it's okay, nggak ada masalah. Wah, si Rudy seneng banget. Dia berpikir semua berjalan dengan baik, Tuhan berkati. Sampai kemudian COVID terjadi teman-teman. Apa yang terjadi? Waktu COVID, mereka sama-sama ada di rumah, nggak kemana-mana. Biasanya apa yang terjadi? Mulai ada percikan-percikan api dalam keluarga. Kebetulan teman-teman, mamanya sama adik perempuannya ini punya karakter yang mirip. Sama-sama keras. Sama-sama keras. Kalau bahasa orang Medan itu ciong. Nggak cocok. Bertengkar sehebat-hebatnya dalam keluarga mereka. Rudy berpikir, aduh habis dah semua usaha gua. Sampai kemudian adik perempuannya yang sudah baptis ini menuduh papanya penyembah berhala. Karena di rumahnya memang ada sesembahan. Wah, Rudy makin pusing. Saya kemudian dipanggil jam 10 malam satu kali teman-teman. Dipanggil ke rumahnya jam 10 malam. Saya bilang, kenapa Ruth? Mama sama adik sama papa berantem. Wah teman-teman, itu sulit. Rasanya saya belum pernah mengalami pelayanan seperti itu begitu ya. Saya coba untuk mendamaikan keluarga itu. Tetapi sangat sulit. Malam itu ketika pulang Rudy bilang begini. Kok habis semua usaha gue. 5 tahun gue doain. Supaya setelah gue percaya gue doain adik-adik gue, papa mama gue. Gue seneng waktu mama terima Tuhan. Gue seneng waktu adik gue mau dibaptis. Tapi semuanya sekarang rasanya hancur. Teman-teman, apakah Rudy menyerah? Tidak teman-teman. Dia berusaha terus memperkenalkan keluarganya kepada Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, mamanya minta saya hadir ke rumah. Dia bilang, Pak boleh nggak bikin persekutuan kecil? Lalu kemudian kami datang beberapa teman, saya bawa renungan, kemudian kita nyanyi-nyanyi di sana, kita doa. Lalu mamanya cerita, Pak aduh puji Tuhan banget selama COVID ini, tidak ada satu karyawan pun yang kami pecat. Tidak ada. Tuhan berkati cukup, memang ada omset yang menurun. Mereka punya usaha roti. Dan kemudian dia memperlihatkan kepada saya sebuah logo rotinya yang baru. Kalian tahu logonya apa? Logonya 5 roti, 2 ikan. Dia bilang Tuhan yang pelihara. Oh, luar biasa teman-teman. Saya sampai sekarang saya masih merinding nih. Ya, Rudy nggak pernah menyerah. Hari itu saya panggil bapaknya. Om, yuk sama-sama kita doa ya. Teman-teman, keluarga ini, keluarga yang diberkati Tuhan. Waktu Rudy rasanya mau menyerah, tapi dia maju satu langkah lagi. Tuhan pakai dengan cara yang berbeda untuk kasih tahu sama keluarga ini, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Dengan cara berkati usaha mereka. Teman-teman, tapi saya tahu berkat yang paling besar bagi Rudy bukanlah usaha keluarga yang diberkati. Tetapi berkat yang dia nantikan adalah seluruh keluarga mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Amin. Karena itu berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak tergantikan oleh apapun. Teman-teman, saya tidak tahu kondisi teman-teman latar belakang, tapi mungkin ada orang-orang yang seperti Rudy. Seperti Rudy yang
keluarganya belum percaya Tuhan. Sudah tahunan didoakan, tapi kelihatannya tidak ada perubahan. Saya mau bilang teman-teman, jangan give up. Jangan berhenti untuk bawa keluargamu dalam doa. Jangan give up untuk bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Karena kita nggak pernah tahu juga Roh Kudus bisa pakai dengan cara yang unik untuk membawa orang itu percaya ke Tuhan. Mungkin teman-teman udah pernah doain temanmu, teman kuliah atau mungkin teman kantor. Tapi kayaknya nggak mungkin, sulit untuk buka mulut. Jangan give up teman-teman. Kadang-kadang Roh Kudus itu bekerja lebih dulu daripada kita bekerja. Dia hanya ingin berkolaborasi dengan kita. Dia hanya ingin keluarkan sepatah kata dari mulut ini, pakai kalimat itu untuk menyentuh orang-orang tertentu. Kadang-kadang dia bisa pakai caranya begini. Waktu teman mengeluh, waktu teman curhat, dia hanya ingin kita begini, bro, sis, boleh nggak gue doain lu? Beberapa kali saya lakukan itu teman-teman, setelah berdoa, ada air mata yang mengalir. Lalu teman itu bilang, gue belum pernah ngerasain damai yang begini. Kalau itu bisa terjadi sama saya, itu juga bisa terjadi pada dirimu teman-teman. Teman-teman, dia tidak hanya bermaksud supaya kita yang hanya diubahkan dan mengalami keselamatan. Iman yang sejati itu adalah iman yang membawa seseorang mengalami pengampunan Tuhan, membawa perubahan dalam hidup, dan kadang dia mewujudkannya melalui berkat, melalui kesembuhan dan hal-hal lainnya yang terlihat. Teman-teman, saya ingin tutup khotbah hari ini dengan cerita apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Teman-teman, saya punya 2 orang teman misionaris baptis yang melayani di Indonesia ini. Satu kali saya pergi makan bersama dengan 2 orang teman ini. Sebutlah namanya, satu Jonathan, satu David. Mereka orang Amerika, tapi fasih sekali berbahasa Indonesia. Waktu lagi makan, si David yang belum lama memang saya kenal bertanya kepada saya begini, Ron, berapa lama, berapa kali kamu mendengar tentang Tuhan Yesus, mendengar tentang Injil, baru kemudian kamu sungguh-sungguh mau percaya Tuhan. Baru kemudian kamu mengalami lahir baru. Wah, saya kan lahir besar Kristen. Tapi memang baru SMA kelas 1 saya bertobat dan percaya Tuhan sungguh-sungguh. Saya bilang mungkin ratusan bahkan ribuan kali. Teman-teman, itu udah membuat saya mikir kenapa dia tanya pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya yang sepertinya menampar saya. Si David ini bilang begini, berapa kali kalau begitu kamu berharap, kamu cerita tentang Tuhan Yesus, lalu orang yang kamu ceritakan itu bertobat, mengalami kelahiran baru. Berapa kali? Kalau kamu ratusan kali, bahkan kamu bilang ribuan kali, baru kamu bisa sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan Yesus. Berapa kali kamu harap orang ini bisa datang kepada Yesus? Saya nggak bisa jawab teman-teman. Berapa kali kamu mau give up pada orang yang selama ini kamu doakan untuk datang kepada Tuhan? Mari kita tundukkan kepala. Saya minta pianis untuk maju ke depan. Teman-teman, berdoalah dalam hati. Mengakulah di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mungkin sudah lama mengalami anugerah Tuhan keselamatan itu. Tapi kita hanya pendam keselamatan itu hanya untuk diri kita. Kita pendam berita baik Injil itu hanya untuk diri kita. Kita merasa orang lainlah yang dipanggil untuk memberitakan Injil, bukan kita. Padahal orang-orang terdekat kita, kitalah yang sebenarnya jadi alatnya. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain karena kitalah utusan yang paling dekat dengan keluarga kita. Kitalah utusan Injil yang paling dekat dengan teman kantor kita, dengan teman kuliah kita. Maukah hari ini teman-teman, kau berkata, Tuhan, maafkan aku, ampuni aku karena aku enggak taat. Tapi maukah engkau juga berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Mampukan aku untuk punya keberanian. Mampukan aku untuk bayar harga. Mati-matian, rela korbankan banyak hal yang Tuhan sudah berikan. Supaya sebelum aku mengakhiri hidup di dunia ini, paling tidak ada satu lagi yang aku persembahkan kepada Tuhan, yaitu jiwa yang diselamatkan. Teman-teman berdoalah di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu. Pagi hari ini adakah teman-teman yang mau ngambil komitmen, Tuhan saya mau menjadi utusan Injil-Mu. Untuk teman saya, untuk keluarga saya. Untuk orang-orang yang ada di dekat saya. Kalau pagi ini ada yang mau ngambil komitmen seperti itu dan Roh Kudus bekerja, please taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan ini aku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adakah lagi yang mau berkata, Tuhan ini saya mau jadi utusan Injil-Mu. Di kantor, di keluarga, di kampus. Puji Tuhan. Bolehkah saya minta teman-teman yang sudah ambil komitmen untuk bangkit berdiri, berdoa, saya akan doakan buat kamu. Silakan teman-teman, gak usah lihat kanan dan kiri, ini keputusanmu di hadapan Tuhan, komitmenmu. Puji Tuhan. Adakah lagi yang sudah taruh tangan kanan di dada dan mau berdiri? Silakan. Saya akan berdoa buat kamu. Bapa di sorga, lihatlah anak-anakmu yang hari ini mengambil sebuah komitmen yang baru untuk menjadi utusan Injil-Mu. Menjadi penginjil-penginjil-Mu, menjadi misionaris-misionaris-Mu yang masuk ke dalam kehidupan mereka. Kembali kepada keluarga mereka, datang ke kantor mereka. Mereka bekerja seperti biasa, mereka datang ke kampus mereka kuliah seperti biasa. Tetapi dengan semangat yang baru, dengan identitas yang baru bahwa mereka adalah utusan Injil-Mu. Mereka datang ke keluarga mereka, kampus mereka, kantor mereka. Membawa Injil-Mu Tuhan di tengah-tengah di mana mereka berada. Hamba berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus Engkau kirimkan, Engkau berkati mereka bersama-sama dengan mereka melakukan pekerjaan yang ajaib. Bahkan kalau Tuhan mau pakai mereka, waktu mereka berdoa untuk teman mereka, Tuhan boleh melakukan mujizat, mau berikan kesembuhan, mau berikan apapun. Bahkan mungkin ada yang mengalami sakit hati, penderitaan. Dengan doa-doa yang Tuhan pakai melalui mereka, Tuhan akan angkat semuanya itu untuk menunjukkan bahwa dosa-dosa orang-orang yang mereka doakan itu diampuni oleh Tuhan dan menerima keselamatan di dalam Engkau. Pakai mereka Tuhan jadi utusan Injil-Mu. Pakai Sing Community di tempat ini. Pakai GKY Puri Tuhan menjadi utusan Injil Tuhan dimanapun Tuhan menginginkan. Terima kasih Bapa di dalam dan melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman. Teman-teman yang ambil komitmen boleh hubungi Ko Johan ya.